terlibatnya Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi Hambalang tercium aroma atau ada dugaan kriminalisasi. Dalam beberapa kesempatan, Anas Urbaningrum secara terang-terangan mengatakan bahwa ia dikriminalisasi oleh Halo Bapak Mama, saudara semua, saat ini Katong lagi ada di YoTV dalam acara Suara Muda. Hari ini mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sudah bisa bebas secara resmi dari penjara. Dan tentunya ini sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Buat saudara yang mungkin belum mengenal sosok Anas Urbaningrum ini, beta mau bercerita sedikit. Anas Urbaningrum ini kelahiran tahun 69 di Blitar. Dia pernah menjadi anggota KPU dan dia juga pernah menjadi anggota DPR. Anas Urbaningrum ini terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Partai Demokrat di Bandung pada tahun 2010. Tapi sayang, Anas Urbaningrum ini belum menyelesaikan tugasnya atau masa baktinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Di kubu Partai Demokrat sendiri sudah terjadi masalah. Dengan dipicu oleh tertangkapnya Nazarudin sebagai bendahara umum Partai Demokrat. Nah, Nazarudin ini mengatakan bahwa Anas Urbaningrum ini kong kali kong korupsi atau terlibat korupsi Wisma Atlet Hambalang di Bogor. Singkat cerita, Anas pun ditangkap oleh KPK dan hari berikutnya Anas mengumumkan bahwa dia secara resmi berhenti menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Dan Anas dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Per hari ini Anas Urbaningrum secara resmi bebas menghirup udara segar. Setelah 8 tahun berada di balik jeruji penjara dan kini Anas sudah bisa bebas menghirup udara yang segar. Nah, pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah apakah Anas Urbaningrum ini akan pergi perang lagi di panggung politik Indonesia? Mengingat Anas Urbaningrum ini bukanlah orang ecek-ecek. Anas Urbaningrum ini merupakan salah satu politisi yang sangat cerdas dan mumpuni. Terlibatnya Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi Hambalang tercium aroma atau ada dugaan kriminalisasi. Dalam beberapa kesempatan, Anas Urbaningrum secara terang-terangan mengatakan bahwa ia dikriminalisasi oleh Pak SBY. Ini menurut pengakuan Pak Anas bahwa ada keterlibatan Pak SBY dalam kasus korupsi Hambalang dan menyebabkan kerugian negara itu mencapai ratusan miliar. Artinya meskipun banyak orang yang sangat senang, terlebih lagi sahabat-sahabat dari Anas Urbaningrum ini yang sudah berbulan-bulan menantikan Anas Urbaningrum ini menghirup udara bebas setelah 8 tahun di penjara. Dan sahabat dari Anas Urbaningrum ini sangat antusias sekali dan sudah mempersiapkan pidato perdananya setelah resmi keluar dari penjara. Tapi tidak dengan keluarga Cikias, tidak dengan Partai Demokrat, tidak dengan Pak SBY. Partai Demokrat dan keluarga Cikias dipastikan was-was
ada rasa kegelisahan buat saudara semua. Nah, kenapa Partai Demokrat dan keluarga Cikias terlebih Pak SBY itu was-was akan bebasnya Anas Urbaningrum ini? Karena Anas Urbaningrum ini bebas bertepatan dengan politik Indonesia yang sedang panas. Artinya dengan bebasnya Anas Urbaningrum bisa membongkar kebusukan yang selama ini terpendam, akan dibongkar oleh Anas Urbaningrum, dan itu menjadi kerugian terbesar buat Pak SBY, keluarga Cikias, dan Partai Demokrat itu sendiri. Nah, kenapa beta bilang begitu? Karena setelah Anas ini sudah bebas dan sudah bisa menghirup udara segar, pasti Anas akan kembali berkiprah di politik. Dan sudah bisa dipastikan bahwa suaranya akan didengar oleh banyak orang. Saya berasumsi bahwa Anas akan membuat serangan jitu kepada Pak SBY dan Partai Demokrat. Dan itu sudah bisa dipastikan. Dan beta yakin sekali bahwa serangan itu akan diberikan oleh Pak Anas Urbaningrum kepada Partai Demokrat, terlebih lagi kepada Pak SBY, dan itu tidak bisa dihindari. Nah, saudara semua, kalau katong berbicara serangan jitu dari Anas Urbaningrum, yang perlu waspada atau was-was adalah sebenarnya Pak SBY. Kalau katong berbicara AHY, maaf saja, mungkin AHY ini menurut Anas Urbaningrum masih dianggap pucuk, alias tidak terlalu berpengaruh, alias tidak terlalu dianggap oleh Pak Anas Urbaningrum ini. Sehingga sudah bisa dipastikan Pak SBY harus was-was atau waspada. Ya, kenapa? Karena menurut pengakuan dari Pak Anas Urbaningrum ini, terjadi kasus korupsi Hambalang itu karena ada kriminalisasi dari Pak SBY terhadap Anas Urbaningrum, dan itu pengakuan dari Anas Urbaningrum sendiri. Beta yakin sekali selama 8 tahun berada di penjara, Anas Urbaningrum ini sudah menyiapkan serangan yang jitu untuk serang keluarga Cikias. Dan serangan itu secara bertahap dan menohok, dan itu membuat keluarga Cikias akan kesulitan bernafas ketika mengetahui bahwa mantan ketua umum dari Partai Demokrat akan menyerang mereka. Ya, katong sudah bisa pastikan bahwa dengan keluarnya Anas Urbaningrum ini membuat Partai Demokrat dan Pak SBY risau, galau. Kalau kenapa? Pasti mereka sudah tahu akan ada serangan dari Pak Anas Urbaningrum ini buat kubu mereka. Nah, saudara semua, setelah bebasnya Anas Urbaningrum, beta sangat berharap kalau Pak Jokowi di akhir-akhir masa kepemimpinannya mau menarik Anas Urbaningrum ini untuk menjadi salah satu staf khusus atau bisa menjadi penasehat politik Pak Jokowi untuk menganalisa pergerakan politik yang ada. Ya, karena kapasitas dan capability dari Pak Anas Urbaningrum ini katong sudah bisa ragukan lagi. Singkat cerita, katong tinggal tunggu saja pidato pertama dari Anas Urbaningrum ini setelah resmi bebas keluar dari penjara. Apakah pidato dari Anas Urbaningrum ini menjadi cikal bakal kehancuran Partai Demokrat dan keluarga Cikias? Kita tidak tahu. Atau apakah akan lahir babak baru di mana Anas Urbaningrum
versus SBY, atau Anas Urbaningrum versus keluarga Cikias, atau Anas Urbaningrum versus Partai Demokrat. Terserahlah saudara semua memberikan judul seperti apa, tapi katong tinggal tunggu saja apa yang akan terjadi kepada Partai Demokrat, keluarga Cikias, terlebih lagi kepada Pak SBY setelah bebasnya Anas Urbaningrum.